Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bu Ika. Kali ini pada pelajaran matematika tentang bilangan bulat negatif pada kelas 6 semester 1. Apa kabar kalian semua? Semoga anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Siswa mampu memahami bilangan bulat negatif. 2. Siswa mampu menjelaskan bilangan bulat negatif. 3. Siswa mampu menghitung atau mencari bilangan bulat negatif. 4. Siswa mampu mengidentifikasi masalah bilangan bulat negatif. 5. Siswa mampu menyelesaikan masalah bilangan bulat negatif. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Tahukah kamu apa yang dimaksud bilangan bulat? Bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif merupakan bilangan yang terdiri atas bilangan asli atau dengan kata lain bilangan yang dimulai dari angka 1 ke atas, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat 0 merupakan bilangan pembatas antara bilangan positif dan bilangan negatif dan dilambangkan dengan angka 0. Kemudian, bilangan bulat negatif merupakan lawan dari bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Anak-anak, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut menunjukkan sebuah piramida yang terletak di padang pasir negara Mesir dan sebuah puncak gunung Jayawijaya yang terletak di Indonesia. Padang pasir merupakan tempat yang sangat panas, sedangkan puncak gunung yang bersalju merupakan tempat yang dingin. Suhu padang pasir pada gambar adalah 45 derajat Celcius, sedangkan suhu pada puncak gunung yang bersalju adalah minus 5 derajat Celcius. Kita dapat mengukur suhu menggunakan termometer. Nah, dari contoh di sini kita dapat mengetahui ada bilangan negatif dan bilangan bulat positif. Untuk bilangan bulat positif adalah suhu yang ditunjukkan pada gurun pasir, yaitu 45 derajat Celcius, dan bilangan bulat negatif ditunjukkan pada suhu puncak Jayawijaya, yaitu minus 5 derajat Celcius. Mari kita perhatikan termometer berikut ini. Ada dua termometer, termometer A dan termometer B. Kita lihat termometer A terlebih dahulu. Termometer A menunjukkan suhu 5 derajat Celcius, sedangkan termometer B menunjukkan suhu minus 1 derajat Celcius. Di sini juga kita dapat menemukan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Untuk bilangan bulat positif yaitu pada suhu yang ditunjukkan termometer A 5 derajat Celcius. Sedangkan untuk bilangan negatifnya kita dapat melihat di sini suhu yang ditunjukkan oleh termometer B yaitu minus 1 derajat Celcius. Lambang bilangan bulat terdiri dari positif dan negatif. Nah, kamu telah melihat lambang bilangan ada 45, minus 5, 5, minus 1. Nah, akan tetapi tahukah kamu bagaimana cara membaca bilangan tersebut?
Cara membaca bilangan negatif dengan diawali dengan kata negatif di depan bilangan. Contoh, nomor 1 ini untuk yang positif. Biasanya untuk lambang yang positif tidak ditulis, langsung ke angkanya saja. Contohnya angka 45 dibaca 45, sedangkan nomor 2 itu adalah bilangan negatif. Jadi lambangnya ditulis negatif, terus angkanya 19. Maka angka tersebut dibaca negatif 19. Begitu ya anak-anak. Untuk lebih memahami cara membaca bilangan bulat negatif, kita lihat pada contoh suhu yang ada di Danau Ranukumbolo, Gunung Semeru. Kalian bisa lihat danaunya cantik bukan? Nah, pada malam hari, suhu Ranukumbolo di Gunung Semeru mencapai minus 20 derajat Celcius. Nah, cara membacanya adalah suhu Ranukumbolo mencapai negatif 20 derajat Celcius. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang lambang bilangan bulat dan cara membacanya, sekarang kita akan belajar tentang letak bilangan bulat pada garis bilangan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa yang dinamakan garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu garis lurus yang setiap titiknya menggambarkan bilangan bulat. Bilangan bulat positif terletak di sebelah kanan bilangan 0 pada garis bilangan. Bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0 pada garis bilangan. Bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang lebih kecil dari 0. Sedangkan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang lebih besar dari 0. Jika digambarkan pada garis bilangan, maka bilangan bulat tampak seperti berikut. Perhatikan gambar. Untuk bilangan bulat negatif ditunjukkan oleh anak panah merah, dimulai dari angka negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan bulat positif dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dalam gambar ini ditunjukkan oleh anak panah berwarna biru. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Coba perhatikan garis bilangan yang ada di sini. Garis bilangannya menunjukkan ada dua anak panah yang mengarah ke kiri dan mengarah ke kanan. Untuk anak panah yang mengarah ke kiri itu menunjukkan bilangan bulat negatif, dan anak panah yang mengarahkan ke kanan itu menunjukkan bilangan bulat positif. Pada garis bilangan tampak bahwa bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan memiliki nilai yang lebih besar dari bilangan bulat di sebelah kirinya. Sebaliknya, bilangan yang terletak di sebelah kiri memiliki nilai yang lebih kecil dari bilangan bulat di sebelah kanannya. Bisa dilihat dalam garis bilangan di sini, yaitu jika semakin ke kiri nilainya semakin kecil, jika semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Untuk membandingkan bilangan bulat, kita dapat menggunakan tanda-tanda berikut. Ada 3 tanda yang digunakan. Tanda yang pertama dibaca lebih dari, tanda kedua dibaca kurang dari, dan tanda yang ketiga dibaca sama dengan. Anak-anak, marilah kita belajar membandingkan bilangan bulat negatif ataupun bilangan bulat positif. Mari kita perhatikan garis bilangan yang ada di sini. Garis bilangannya menunjukkan dari positif 5 sampai dengan negatif 5. Nah, untuk contoh yang pertama, perhatikan angka 4.
Angka 4 terletak di sebelah kanan angka 2. Maka untuk menuliskan perbandingannya ditulis seperti ini. 4 lebih besar dari 2. Untuk angka 2, perhatikan angka 2 terletak di sebelah kiri angka 5. Maka dituliskan perbandingannya 2 lebih kecil daripada 5. Sekarang perhatikan angka negatif 3 dan 0. Negatif 3 terletak di sebelah kiri 0. Maka untuk perbandingannya ditulis dengan negatif 3 lebih kecil daripada 0. Sekarang perhatikan angka negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 terletak di sebelah kanan negatif 3. Maka ditulis perbandingannya negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Kemudian perhatikan angka negatif 5 dan negatif 1. Negatif 5 terletak di sebelah kiri negatif 1. Maka dituliskan perbandingannya negatif 5 lebih kecil daripada negatif 1. Selanjutnya kita akan belajar mengurutkan bilangan bulat. Untuk mengurutkan bilangan yang akan diurutkan diletakkan pada garis bilangan. Bilangan yang berada paling kanan bernilai paling besar dan bilangan yang berada paling kiri bernilai paling kecil. Mari kita coba untuk mengurutkan bilangan bulat berikut. Ada bilangan negatif 5, 4, 3, 2, 0, negatif 1, 5, negatif 4, negatif 2, 1, dan negatif 3. Kita harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Di sini sudah ada garis bilangan dari yang paling kecil nilainya sampai yang paling besar nilainya. Yang paling kecil nilainya adalah negatif 5 dan yang paling besar nilainya adalah 5. Setelah kita membuat garis bilangan tersebut, kita dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil ataupun dari yang terbesar. Untuk mengurutkan dari yang terkecil, kita lihat dari bilangan yang paling kiri terlebih dahulu, yaitu kita mulai dari negatif 5, negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan jika kita akan mengurutkan dari yang terbesar, maka kita mulai dari angka yang paling kanan, yaitu angka 5. Kita urutkan 5, 4, 3, 2, 1, 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan negatif 5. Anak-anak, untuk mengetahui pemahaman kamu mengenai bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif serta membandingkan dan mengurutkannya, maka kerjakanlah 2 soal berikut. Soal yang pertama, kalian diminta untuk menggambar letak bilangan berikut pada garis bilangan, kemudian mengurutkan bilangan-bilangannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Soal yang kedua yaitu menentukan tanda perbandingan yang tepat pada bilangan-bilangan berikut. Tadi menggunakan lebih besar, lebih kecil, ataupun sama dengan. Siap ya, kerjakan di buku tugasmu. Anak-anak, kita akan belajar tentang penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai bilangan bulat negatif.
Apa saja penggunaan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pernahkah kalian memerhatikan termometer? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu zat. Pada pengukuran menggunakan termometer, untuk menyatakan suhu di bawah 0 derajat Celcius digunakan tanda negatif. Nah, kita lihat di sini. Dalam pengukuran suhu udara, suhu di gunung es mencapai negatif 60 derajat Celcius atau minus 62 derajat Celcius. Selain digunakan pada termometer, bilangan bulat negatif juga digunakan pada kapal selam. Oleh karena itu, para penyelam dan kapten kapal selam perlu mengetahui tingkat kedalaman laut. Jika permukaan air laut dinyatakan dengan 0 meter, maka tinggi di atas permukaan laut dinyatakan dengan bilangan positif, dan kedalaman di bawah permukaan laut dinyatakan dengan bilangan negatif. Misalnya, kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut ditulis dengan negatif 10 meter. Nah, contoh penerapan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari yang lain yaitu tentang mengukur tinggi rendahnya permukaan tanah. Nah, kita akan menyelesaikan masalah mengenai bilangan bulat negatif. Contoh soal. Dalam suatu kabupaten terdapat 2 daerah yang berupa dataran rendah. Daerah tersebut adalah daerah A dan daerah B. Daerah A terletak 7 meter di bawah permukaan air laut. Daerah B terletak 12 meter di bawah permukaan air laut. Maka daerah mana yang letaknya lebih rendah? Nah, langkah penyelesaiannya yaitu letak daerah A dapat ditulis dalam bentuk bilangan bulat negatif yaitu negatif 7. Sedangkan letak daerah B dalam bentuk bilangan negatif dapat ditulis dengan negatif 12. Untuk menentukan letak daerah yang lebih rendah berarti dengan membandingkan letak keduanya. Didapatkan perbandingan seperti ini. Daerah B lebih kecil atau lebih rendah daripada daerah A karena negatif 12 lebih kecil daripada negatif 7. Nah, dengan demikian, letak daerah yang rendah adalah daerah yang ketinggiannya kurang dari ketinggian daerah lain. Jadi, daerah B memiliki letak lebih rendah dibandingkan daerah A. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Terima kasih. Selamat belajar dan tetap semangat. Selalu jaga kesehatan. Mari menerapkan perlindungan individu di masa pandemi dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjaga daya tahan tubuh. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.